Kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa materi yang sudah saya bahas di video saya, mulai video pertama sampai terakhir mengenai grafik. Jadi di sini sekarang saya tampilkan ada 7 macam soal. Dari 7 macam soal ini campuran ya. Jadi nanti ini ngerjakan pakai apa, ini ngerjakan pakai apa, tidak ada petunjuk seperti di video-video sebelumnya bahwa ini saya membahas mengenai fungsi baca tabel, maka jelas nanti kita menggunakan rumus itu. Jadi di sini menuntut kita untuk berpikir lebih dalam lagi, kira-kira mengerjakan ini pakai apa ya, if kah, VLOOKUP kah, HLOOKUP, ataukah rekap, ataukah grafik, dan seterusnya. Jadi sekali lagi dari 7 soal ini merupakan soal review. Mungkin review pertama ya, kalau nanti ada kesempatan saya akan coba memberikan review yang kedua, yaitu untuk soal-soal yang lainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Di soal yang pertama ini kita dihadapkan dengan sebuah data sepertinya akademik ya, ini data akademik. Ada beberapa kolom yang harus kita isi, yaitu ada kampus cabang, angkatan, jurusan, jumlah SKS, uang kuliah, sama biaya seluruhnya, biaya keseluruhan. Di sini udah ada petunjuknya, ketentuan soalnya 1, 2, 3, ini 7. Ini apa ini? Biaya keseluruhan. Ya intinya disitulah, masalah nomornya diabaikan aja. Coba kita mulai dari yang pertama, dari kolom yang pertama, kampus cabang. Apa petunjuknya untuk kampus cabang ini? Petunjuknya ini, nomor 3 ini ternyata. Petunjuknya enggak urut ya. Kampus cabang, jumlah SKS dan uang kuliah menggunakan fungsi if. Oh, udah ditunjukkan. Oke kalau gitu. Dimana ketentuannya berdasarkan karakter keempat. Karakter keempat ya sekali lagi teman-teman. Karakter keempat dari apa? Dari NIM. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya di tabel akademik ini ada suatu kolom yang menjadi acuan, yaitu kolom NIM. Di mana kolom NIM ini merupakan gabungan dari beberapa macam kode. Salah satunya adalah kampus cabang. Ketentuannya ada di NIM, tapi urutan yang keempat. Saya tunjukkan dulu contoh yang mana. Untuk yang kode pertama, berarti maksudnya urutan keempat adalah ini. Itu saya tebalkan, saya warna merah biar teman-teman semua melihat. Ini contoh kode yang pertama aja, oke ya. Jadi itulah acuan untuk menentukan manakah kampus cabangnya. Dan kalau kita lihat di sini, semua kode panjangnya sama, bentuknya pun juga sama. Diawali dengan 2 huruf, kemudian setelah 2 huruf itu dilanjutkan dengan 5 digit angka. Semuanya sama, jadi tidak terlalu sulit. Oke, kita lihat sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang. Oke ya. Jadi ada 4 cabang: Bekasi, Salemba, Depok, Fatmawati. Terserah mau diurut seperti apa. Karena di sini bukan suatu rank nilai, tapi suatu nilai yang pasti. Kalau 9, kalau 8, kalau 7, bukan gini. Apabila 4 sampai 7, apabila 9 sampai 20, bukan seperti itu. Jadi terserah dibolak-balik. Anda mau urut dari yang 6 yaitu Fatmawati, kemudian 7 yaitu Depok, dan seterusnya boleh. Yang jelas ada 4 kondisi, ada 4 cabang, berarti if-nya nanti ada 3. Oke, sudah pasti ya, itu yang pertama dulu, if-nya ada 3. Berikutnya adalah nih, di sini kan merupakan NIM, di mana acuan untuk mengisi kampus cabang itu hanya berdasarkan salah satu item di dalam NIM. Jadi kan harus kita keluarkan dulu. Nah, dia bilang di petunjuknya, di situ acuan untuk kampus cabang ada terletak di karakter keempat. Nah, keempat, maka kita keluarkan karakter keempat itu. Contoh angka 9 yang saya warna merah itu. Di sini kita boleh memberikan kolom bantuan apabila kesulitan. Silahkan, nggak ada masalah. Contoh di sini sebelah kanan di sini, ya. Misalkan nih, jadi akan saya buat kolom bantuan keempat gitu aja misalkan. Atau mungkin, udah langsung gini aja. Nah, jadi kita keluarkan di sini acuannya dulu, yaitu karakter keempat dari NIM. Mengeluarkan karakter keempat dari NIM, oke ya, menggunakan MIT. Jadi kalau ini contoh diamati yang kode pertama ya. Untuk kode pertama itu ya, saya ulangi lagi. Apabila H tidak ikut dan
5 tidak ikut, maka pakai mid, kan gitu ya. Jadi mid itu mengeluarkan karakter yang kirinya tidak ikut, awal tidak ikut, akhir tidak ikut. Bukan yang di tengah. Nanti kalau di tengah takutnya Anda berasumsi harus di tengah-tengah pas, bukan. Jadi misalkan nih, saya mengeluarkan huruf K saja, itu juga pakai mid. Angka 89 pakai mid, angka 10 juga pakai mid. Intinya kalau huruf H tidak ikut, di paling kiri huruf pertama, dan yang terakhir adalah angka 5 juga tidak ikut, maka pakai mid. Oke, langsung aja di sini sama dengan mid kurung buka ya, di baris yang pertama ya. Saya sorot titik koma. Dia bilang karakter keempat saja. Jadi setelah saya sorot ke tempatnya lim, kemudian pengambilan dimulai dari dia bilang keempat. Pengambilan dimulai dari urutan keempat dan hanya keempat aja. Berarti cuma satu yang diambil, satu digit atau satu karakter. Saya kurung tutup enter. Nah, udah keluar ya. Tapi jangan senang dulu. Ini belum selesai. Kenapa demikian? Tolong diingat bahwasanya apapun yang dihasilkan oleh function left, mid maupun right, maka dia bertipe label. Walaupun keluarnya angka, dia bertipe label. Jadi jangan salah, gitu ya. Anda lihat di sini. Nah, ini apabila itu 9, 8, 7, 6. Oke. Coba misalkan saya abaikan aja. Kita anggap aja enggak ngerti. Udah keluar nih, udah seneng. Berarti kalau udah keluar gimana? Ini contoh yang salah loh ya. Langsung dong diisi di sini. Oke. Langsung diisi. Sebentar saya split dulu layarnya biar enak. Ini saya anggap sudah benar gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sudah benar, dianggap aja begitu. Nah, itu. Maka akan saya gunakan function if ya, berdasarkan yang sudah saya keluarkan tadi. Jadi di sel E3 ya, sama dengan if kurung buka apabila ini sama dengan, oke, kita urut sesuai dengan petunjuk aja. Apabila 9 maka Bekasi. Kemudian if lagi kan, apabila berapa itu? 8 ya. Apabila 8 maka Salemba. Apabila sama dengan 7 maka Depok. Selain itu ya, tinggal satu ya. Selain itu Fatmawati. Kurung tutupnya ada 3 sesuai dengan jumlah if-nya, itu 2, 3. Maka alhasil akan keluar tampilan seperti ini. Fatmawati. Loh, bisa gitu kok. Katanya enggak bisa. Oke, kita lihat, kita amati. Di sini kodenya 9. Kalau 9 harusnya mana? Apabila 9 harusnya Bekasi. Jadi ini harusnya Bekasi. Nah, ini yang sangat fatal. Ini yang sangat berbahaya. Suatu kesalahan yang tidak nampak. Kalau kita tidak teliti, kita menganggapnya adalah, wah, udah benar ini, terisi kan kolomnya. Sudah terisi, di copy, kemudian, wah, kok Fatmawati semua, gitu ya. Jadi berbahaya sekali apabila ternyata keluar hasilnya, tapi ternyata hasilnya salah. Dan kita tidak sadar dengan hal itu. Oleh karena itu, ini di sini yang dikeluarkan oleh function mid tadi di kolom ini, kolom keempat ini, di situ hasilnya masih bertipe label. Oke ya, masih bertipe label. Hati-hati. Sedangkan di function if ini, saya tampilkan functionnya. Anda membandingkan dia dengan sebuah data angka. Nah, jadi tidak sinkron. Apabila M3 sama dengan 9, loh kok bisa? Tidak bisa, M3 kan masih bertipe label. Masalahnya itu. Di sini ada 2 solusi, teman-teman. Ada 2 solusi ya. Solusi pertama adalah boleh Anda biarkan seperti ini, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan di rumus if-nya, perhatikan, saya tampilkan pakai tombol F2 ya. Saya letakkan di sel E3, sel pointer saya tekan F2. Boleh Anda pertahankan seperti itu. Dengan catatan 9-nya dipetik. Nah, ini artinya kan 9 yang angka 9 tapi bukan data angka loh ya dia. Label gitu loh. Boleh Anda kasih seperti itu. Angka 9, angka 8 ini dipetik. Tapi apabila Anda paham tidak apa-apa. Takutnya Anda terjebak dengan hal ini. Oh, berarti nanti kalau angka juga harus dipetik ya. Takutnya Anda semua punya asumsi yang berbeda, punya asumsi yang salah gitu ya. Betul sih betul ya, Anda lihat, betul sih betul, tapi takut saya adalah dengan saya beri contoh seperti ini, maka Anda punya asumsi yang berbeda dari yang sebenarnya, bahwasanya kalau angka ya seharusnya nggak dipetik dong.
Takutnya nanti Anda ketika memasukkan gaji di function if juga dipetik, memasukkan masa kerja juga dipetik. Itu problem nantinya. Jadi di sini saya akan menggunakan cara yang menurut saya lebih benar gitu ya, lebih benar sesuai dengan teori, tidak menjerumuskan Anda. Seharusnya adalah begini. Rumus Anda tidak salah, rumus if ini tidak salah. Seharusnya inilah yang kita rubah. Ini kan angka-angka di sini merupakan urutan keempat dari NIM yang keluar tampil karena function mid dan tipenya masih label. Itu harus kita rubah ke tipe angka menggunakan function value. Harusnya begitu. Jadi Anda lihat di sini ya. Ini saya abaikan aja rumusnya. Saya biarkan rumus yang pertama tadi. Tolong diingat, sudah saya kembalikan ya tadi. Rumusnya sudah saya kembalikan. Anda lihat di sini. Jadi saya kembalikan ke rumus yang pertama tadi. 9, 8, 7 tidak dipetik. Saya abaikan itu rumusnya dulu karena saya anggap itu sudah benar gitu ya. Sekarang ini di sel M3, jadi yang pertama ya, rumus yang pertama ini akan saya tambahkan value, artinya hasilnya mid itu langsung saya rubah ke tipe angka. Nah, kita lihat sini sudah benar menjadi Bekasi. Sebentar, saya copy dulu di sini. Saya copy sudah, sekarang tinggal saya copy. Nah, di situ teman-teman sekalian, hati-hati gitu ya. Banyak solusi, banyak cara, tapi bisa jadi suatu cara itu mempermudah Anda saat ini, tapi punya efek yang jelek ke depannya gitu ya, menjerumuskan Anda ke depannya. Oke, jadi menurut saya seperti inilah cara yang lebih benar dan lebih pas gitu ya. Oke, kampus cabang sudah terisi. Sekarang kolom kedua yaitu angkatan. Angkatan itu mana ya? Angkatan itu petunjuknya adalah ini. Angkatan diambil dari dua karakter di tengah. Nomor induk, karakter ketiga dan keempat, ya. Karakter ketiga dan keempat. Ini. Karakter ketiga dan keempat. Sebagai contoh, Anda lihat di NIM yang pertama, di data pertama. Angkatan 89, tapi nanti otomatis akan saya tambahkan dengan 2 digit di awal. Itu maksudnya 89 adalah angkatan tahun 1989, itu maksudnya ya. Jadi saya tambahkan dengan ini data mahasiswa jadul ceritanya. Data mahasiswa jadul, masih abad 19 ya, bukan abad 20. Jadi dari data ini nantinya harusnya keluar 89 di sini. Gitu ya, sesuai dengan NIM-nya. Tapi di awal akan saya beri tambahan, 19. Oke, gitu ya. Dipastikan data mahasiswa akademik ini, jadi data akademik ini merupakan data angkatan abad 19 ya. Jadi angkatan tahun 1900 sekian gitu ya. Dipastikan bahwa datanya seperti itu. Kalau memang udah ada kepastian, it's okay. Jadi saya tambahkan dengan angka 19 di awal ini benar. Tapi kalau data ini campuran, ada yang angkatan tahun 1900 sekian, ada yang angkatan tahun 2000 sekian, enggak boleh. Jadi lihat kondisinya dulu, lihat sekonnya dulu. Oke, langsung aja. Di sini nanti berarti akan saya keluarkan angka 89 itu, digit ketiga dan keempat, lalu tak tambahkan dengan 19. Saya rasa langsung di sini nggak ada masalah. Di sini aja. Keluarkannya gimana? Yuk kan pakai mid sama. Pakai mid kan? Mid kurung buka, saya sorot NIM-nya, dia bilang karakter ketiga dan keempat. Maka karakter ketiga dan keempat ya, 2 digit. Mulai dari urutan ketiga dan keempat, gitu ya. Jadi pengambilan dimulai dari urutan ketiga sebanyak 2 digit, ketiga dan keempat. Nah, dah kan jadi di situ tinggal saya F2 ya rumusnya. Tak letakkan sel pointer di F3, tak tekan F2 karena saya mau nambah nih, di depan tak tampil dengan angka 19, digabung ceritanya begitu. Ya, sudah jadi untuk angkatan. Selesai. Mudah ya. Bagaimanakah dengan jurusannya? Untuk jurusannya di sini diambil dari tabel. Oh ini. Kuncinya 2 karakter dari kiri. Oh, ini kuncinya. Oke. Jadi 2 karakter di kiri, saya copy aja ya. Saya bikin kolom bantuan lagi untuk mengeluarkan 2 karakter di kiri. Kunci daripada apa tadi jurusan ya. Ke 1 dan tak kasih gini aja ya, 1 dan 2 gitu aja lah.
Mengeluarkan 2 karakter di kiri, pakai left pastinya. Ya, di kiri ya, di kiri. Saya sorot, koma 2. Udah ketemu. Setelah ketemu kuncinya, berikutnya ya, setelah ketemu kuncinya, berikutnya kita lihat tabelnya bentuknya berdiri. Kolom-kolom, kolom kode, kolom jurusan, kolom biaya per SKS. Maka jurusannya kerjakannya pakai VLOOKUP. Jadi kita membaca dari tabel ini gitu ya, berdasarkan kunci yang sudah saya keluarkan barusan. Nah, di sini untuk jurusannya G3 sama dengan V, lookup kurung buka. Kemudian lookup value-nya, item pertama adalah ini. Titik koma kita sorot tabelnya mulai dari sini. Mulai dari data yang pertama ya, kemudian nah ini kolom kode yang saya butuhkan kolom jurusan ya, jurusan kolom kedua. Tapi tidak ada salahnya apabila saya blok semuanya seperti ini. Yang penting kita tahu yang kita butuhkan adalah kolom jurusan, itu kolom kedua. Jangan lupa memberikan absolut dengan cara menekan tombol F4. Kalau pakai laptop biasanya ada tombol biasanya sih tidak semua ya, biasanya pakai Fn. Jadi untuk menekan tombol F4, F1, F2, F10 itu bersamaan dengan suatu tombol lain yang tulisannya Fn, tombol function, tombol fungsi. Fn kemudian F4. Kalau pakai laptop biasanya seperti itu. Oke. Kemudian titik koma kolom kedua, titik koma false, ring lookup-nya adalah false. Nah, di sini udah tampil untuk jurusannya ada ini, ada itu dan seterusnya. Kurang lebar nih. Nah, sudah jadi di sini ya, tinggal jumlah SKS-nya. Jumlah SKS-nya adalah di mana petunjuknya nih? Maaf, salah. Oh, ini. Jumlah SKS. Ini jumlah SKS-nya. Wow, pakai if lagi ini. Jumlah SKS itu menggunakan function if berdasarkan IPK. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2, maka 16 SKS-nya. Kalau IPK-nya 2 sampai nah, ini agak berbahaya keterangan ini ya. Ini salah keterangannya, maaf ya. IPK-nya kurang dari 2, 16 SKS. Oke, kurang dari 2 ya. Kalau 2 ya, 2 sampai saya ganti keterangannya ya biar jelas. 2 ini sampai maaf kurang dari ya. Jadi kalau IPK-nya 2 sampai ini pakai minus saja ya supaya tidak terlalu makan tempat. Nah, sampai kurang dari 2,5. Yang itu 20 SKS. Kalau yang 22 SKS 2,5 gitu ya. 2,5 sampai kurang dari 3. Gitu ya. Dan untuk yang IPK-nya 3 ke atas enggak gini tulisannya. Gini ya. Jadi perhatikan untuk 16 SKS itu IPK kurang dari 2. Untuk 20 SKS itu IPK 2 sampai kurang dari 2,5. Itu yang benar ya, kurang dari 2,5. Untuk 22 SKS itu untuk IPK mulai 2,5 sampai kurang dari 3. Dan untuk 24 SKS IPK 3 ke atas. Jadi di sini ada 4 nilai SKS, maka if-nya ada 3 dan harus kita kerjakan secara urut. Ingat, harus urut supaya rumusnya tidak panjang-panjang. Oke, kemudian kita urut dari mana? Saya lebih suka urut dari nilai terbesar. Saya lebih suka urut dari kondisi dengan nilai terbesar. Kondisi dengan nilai terbesar. Jadi mulai IPK ini bidari sama dengan 3. 24 lalu 22, 20 baru 16. Oke, sama dengan if apabila IPK lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Maka 24 SKS titik koma if lagi. Jadi gitu. Apabila enggak bisa diklik ini. Saya klik ke tempat lain, saya sorot, saya pindah pakai panah. Apabila IPK jadi sama-sama H3 ya, lebih besar tuh. Berikutnya setelah 24, setelah SKS 24 berikutnya SKS 22. Untuk SKS 22 itu apabila IPK-nya 2,5 sampai lebih besar sama dengan 2,5. Hati-hati teman-teman, koma. Anda menggunakan desimal itu pakai koma apa titik? Kalau pakai English biasanya titik gini ya. Kalau Indonesia koma, silahkan. Oke, yang kedua apabila IPK lebih besar sama dengan 2,5 maka 22
Berikutnya adalah untuk IPK 20. Untuk IPK 20 itu, sebentar cek dulu, if kurung buka, saya sorot ke sini. IPK 20 itu ada, jumlah SKS 20 itu untuk IPK mulai 2. Apabila besar sama dengan 2, maka 20 SKS. Sisanya adalah 16 SKS. Jadi ada 24, 20, mana ini? Sama dengan 2,5, 24, 22, 20, terakhir adalah 16. Oke, kurung tutupnya 3. Nah, di sini sudah tampil, saya copy. Dah. Oke ya. Berikutnya adalah kolom uang kuliah. Paham ya di sini ya? Simple kok. Tidak sulit ya, hanya begini aja. Yang penting petunjuknya itu jelas. Hati-hati dengan petunjuk ambigu. Seperti yang di awal tadi masih ambigu, tapi sudah saya rubah supaya lebih supaya benar ya, bukan lebih benar, supaya benar. Uang kuliah berikutnya. Uang kuliah itu ini. Jika angkatan itu maka segitu, jika segitu maka berarti di sini jelas pada data ini hanya ada 3 angkatan ternyata. Saya lihatnya dari sini tahunnya. Jelas hanya ada 3 angkatan. Hati-hati, dia bilangnya 87, 88, 89. Di tampilan Anda ada awalan angka 19. 1989 dan seterusnya. Jadi hati-hati ya, yang jelas gini, ada 3 nilai biaya kuliah. Oke, maka dipastikan kalau menggunakan function if berarti pakai 2 if. Ini terserah mau diurutkan dari yang mana. Oke ya, saya mulai dari yang terkecil saja tidak apa-apa, 500, 600, 700. Rumusnya di sini kan uang kuliah itu. Anda lihat sama dengan if kurung buka apabila angkatan itu ya sama dengan, hati-hati, 1987. Di situ angkatan itu tipenya label. Kalau Anda pakai cara ini salah. Kayak tadi kampus cabang jadinya tadi, yang error tadi ya. Itu kan angkatan. Jadi untuk kasus angkatan di sini kan merupakan bagian daripada date. Kalau date itu kan ada item tanggal, item bulan, item tahun. Di sini angkatan itu adalah item tahun dari suatu date. Contohnya adalah begitu, gitu ya. Dan di sini dia tipenya label. Maka jangan lupa memberi petik di sini. Nah, beda dengan yang kampus cabang tadi saya bahas ya. Di sini nggak harus angka ya angkatan itu. Angkatan itu tidak harus berupa angka. Kenapa? Ini kan adalah part suatu bagian daripada data tanggal. Jadi boleh ada gini, tidak ada masalah. Boleh ya. Jadi dilihat kembali, saya ulangi lagi. Di sini di kolom angkatan ini hal yang wajar apabila kolom angkatan tidak saya bentuk menjadi sebuah data angka, hal yang wajar. Jadi di sini data label dan hal yang sangat wajar apabila tidak saya rubah ke data angka. Kalau toh pun mau dirubah ke data angka, silahkan. Tinggal di sini ditambahkan dengan value. Nah lihat F3, F3 saya tambahkan di awal kalau mau di-value-kan. Jadi boleh, tidak apa-apa ya. Anda lihat di sini sekarang data ini bertipe angka. Jadi untuk uang kuliah sama dengan if apabila angkatan ya F3 saya mulai dari yang itu ya, mulai dari yang 500.000, 600 terus 700. Untuk 500.000 itu angkatan 87. Apabila itu sama dengan 1987 maka 500.000. Langsung ya, tidak usah dikasih pemisah ribuan. If lagi apabila berikutnya adalah untuk uang kuliah 600.000. Apabila angkatan sama dengan 1988 maka uang kuliahnya 600.000. Selain itu 700.000. Tinggal dikasih kurung tutup 2 sesuai dengan jumlah if-nya. Selesai di sini. Kenapa pagar? Biasanya pagar itu karena kurang lebar. Iya, jadi format nih. Udah selesai, simple, dan tinggal biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan adalah jumlah SKS kalikan dengan biaya per SKS. Biaya jumlah SKS kalikan dengan biaya per SKS tambah uang kuliah. Biaya per SKS belum di sini ya. Jadi di sini saya keluarkan dulu aja, di sini tak tambahi biaya SKS. Kalau mau digabung tidak apa-apa. Tapi nanti takutnya ribet ya. Saya keluarkan dulu aja di sini untuk biaya per SKS. Oke, Anda lihat di sini kan sama dengan keluarkan jurusan tadi itu, kuncinya sudah ada.
Anda lihat pakai VLOOKUP. Kuncinya sebelahnya ini. Gitu kan? Titik koma, disorot tabelnya. Kolomnya jangan lupa diabsolut dulu, kolomnya kolom ketiga. Sudah jadi. Ini adalah biaya per SKS. Mau dikasih pemisah ribuan juga silahkan. Saya gunakan koma style aja. Nah, tak hilangkan desimalnya. Dah, ini ya. Jadi di sini saya bisa ngisi langsung kalau gitu. Di sini rumusnya adalah ya, biaya keseluruhan sama dengan saya kurung buka dulu nih, saya kurung buka dulu jumlah SKS, saya kurung buka ya, terus dikalikan dengan biaya per SKS dulu, saya kurung tutup, baru kemudian ditambahkan dengan uang kuliah, saya enter, udah selesai. Oke teman-teman sekalian, itu tadi review materi kita. Jadi banyak sekali rumusnya, banyak sekali fungsinya, campuran gitu ya. Dan ini soal seperti inilah yang biasanya dipakai untuk tes masuk ya tes kerja jadi admin. Kalau ini mengenai akademik ya biasanya sih untuk apa namanya itu staf TU gitu ya di perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan mungkin juga untuk admin kerjaan yang lainnya di suatu perusahaan. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.